Baik teman-teman muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subbab yang ketiga ini kita akan membahas tentang karakteristik sombong. Nah, teman-teman, sombong itu merupakan karakter dasar, sifat dasar dari iblis. Ya, sekaligus iblis adalah pelopor pertama daripada kesombongan. Nah, ini kisahnya menarik sekali. Dalam Al-Qur'an diceritakan ya, banyak sekali. Tadi misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Kemudian yang kedua dalam Al-Quran surat Al-A'raf, teman-teman bisa lihat nanti dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 11 sampai 22. Nah, saat itu iblis kan diberikan maklumat, diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Jadi untuk bersujud kepada Adam ini untuk memuliakan Adam. Jadi bukan untuk menyembah tapi memuliakan Adam, seperti itu. Tapi apa yang dilakukan iblis? Kalau para malaikat yang merespon dengan baik, mereka sami'na wa ata'na, mereka sujud. Tapi malaikat malah menentang maklumat ini. Maka dikatakan dalam ayat 12-nya dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf itu, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, jadi kata Allah, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak sujud, ya, tidak mau sujud ketika ketika aku memerintahkan kamu untuk bersujud. Maka iblis menjawab, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku itu lebih baik daripada Adam, karena engkau menciptakan aku daripada api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Nah, jadi alasan iblis tidak mau sujud kepada Adam karena merasa dirinya itu lebih baik, merasa bahwasannya api itu lebih baik daripada tanah, seperti itu. Kemudian dikisahkan juga dalam Al-Quran surat Al-Hijr surat yang ke-15 pada ayat yang ke-28 sampai 46. Ini menarik juga. Nah, silakan teman-teman nanti baca ya, bisa dilihat di Al-Qurannya masing-masing. Nah, di ayat yang ke-32 sampai 33-nya Allah berfirman, qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Wahai iblis, apa sebabnya, apa alasannya mengapa engkau tidak ikut bersama orang-orang yang sujud? Maksudnya para malaikat. Jadi apa alasanmu tidak ikut sujud bersama para malaikat? Maka iblis menjawab, qala alam akun bi basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Jadi kata iblis, aku sekali-kali tidak akan pernah untuk sujud kepada manusia, ya, karena engkau menciptakan Adam dari sol-sol. Ya, sol-sol itu dari tanah liat kering, min hama'im masnun, yang dicampur dengan lumpur hitam yang diberikan bentuk. Nah, jadi inilah ya kesombongan yang terjadi pertama kali itu dilakukan oleh iblis. Nah, teman-teman, sombong itu merupakan karakter, merupakan sifat yang terdiri dari dua aspek, dua hal. Pertama sifatnya batiniah, yang kedua lahiriah. Yang batiniah, jadi timbulnya perasaan menghargai diri secara berlebihan, sehingga timbul perasaan merasa paling baik, merasa paling hebat, merasa paling kaya, merasa paling soleh, merasa paling pintar, dan merasa yang lainnya. Jadi secara batiniah, dalam hati seseorang itu yang punya sifat sombong ada perasaan tadi, merasa paling seperti itu, paling baik, paling soleh, dan seterusnya. Nah, sedangkan yang lahiriahnya, berarti lahiriah ini merupakan efek ya, jadi akibat dari batiniah tadi. Secara lahiriah, orang yang sombong itu adalah yang pertama, mereka akan merendahkan orang lain. Jadi merendahkan orang-orang yang statusnya berada di bawah dirinya. Sehingga orang yang sombong itu akan suka bila dia dihormati, dipuji-puji, disanjung-sanjung, ya pokoknya diberikan punya perlakuan yang beda lah daripada orang lain. Maka ini termasuk sifat sombong. Yang pertama berarti merendahkan orang lain. Kemudian yang kedua, menolak kebenaran, ya, menolak petunjuk, menolak kritikan, menolak saran. Nah, orang-orang yang sombong itu tidak mau dikritik, tidak mau diberikan petunjuk, tidak mau diberikan saran. Jadi seakan-akan nilai kebenaran dan nilai kesalahan itu yang menentukan dirinya sendiri. Jadi semuanya itu ada di tangannya, seperti itu. Hal ini hati-hati teman-teman, ya. Sifat sombong ini harus hati-hati kita jauhi.
dasar dan sifat sombong itu tadi, batiniahnya itu ada perasaan merasa paling gitu, merasa paling lah seperti itu, paling baik, paling kaya, paling sudah dan seterusnya. Sedangkan secara lahiriah, sombong itu nanti akan berbentuk pertama merendahkan orang lain yang statusnya ada di bawah dan di bawah dirinya. Kemudian yang kedua, menolak kebenaran. Kebenaran di sini mencakup petunjuk, kritikan, saran dan sebagainya seperti itu.